Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pendahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Haleluya. Shalom, shalom saudara yang saya kasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam kasih Yesus. Apa kabar? Tidak terasa akhir tahun, bulan November. Sebentar lagi Natal. Tahun ini kita tinggalkan, masuk ke tahun yang baru. Saya berdoa semuanya segar, semuanya berapi-api untuk tetap mengasihi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah bad news, kabar buruk. Saudara, di sekeliling kita ada banyak sekali berita-berita dan tidak semuanya baik. Tidak semuanya membangun, tidak semuanya menyemangati, membuat saudara lebih cinta Tuhan, tapi ada banyak kabar buruk yang membuat kita justru makin khawatir, tidak beriman, takut, dan terpengaruh oleh keadaan. Saudara, keadaan paling buruk, bad news yang ada apabila kita tidak mendengar tentang good news. Sekali lagi, kabar buruk hari ini adalah apabila Anda tidak pernah mendengar tentang kabar baik. Jadi hari ini mari kita semuanya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kabar baik. Nah, beberapa orang, saya juga termasuk, seringkali kita mendengar kabar buruk ya. Kalau ada sahabat kita yang sudah lama, teman kerja, teman kuliah, tiba-tiba kayaknya penting sekali WhatsApp atau dapat nomor telepon kita. Ya, katakan, Johan, ada yang urgent, saya mau bicara. Wah, ada sesuatu. Ya, suatu kali waktu ayah saya mau dipanggil pulang oleh Tuhan, Pak Philip ada di rumah sakit Medistra.
Dan jam 1:04 pagi dia teks saya setelah kami sorenya malamnya pulang dari hospital. Johan, cepat datang, saya segera membawa kendaraan menuju Metistra. Saudara, karena kondisi ayah saya sangat kritikal, kabar buruk. Memang akhirnya ayah saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Kabar baiknya adalah papa saya, ayah saya punya tempat istirahat, ya, Firdaus, di mana seorang yang meninggal dalam Kristus dia tidur, dia menikmati sampai nanti kebangkitan orang mati. Haleluya. Saudara, hari ini ada banyak orang yang senang mendengar kabar baik. Itu pasti. Anakmu pulang-pulang, papa, mama, aku lulus. Begitu ya, atau melalui WhatsApp. Wah, aku sudah melamar diterima. Saudara, melamar pekerjaan maksudnya. Juga bisa juga propose melamar pacar untuk menjadi calon istri. Begitu. Nah, saudara, tapi ada banyak orang juga hari ini mendapat kabar buruk justru di tempat ibadah, di gereja, orang Kristen. Kabar buruk di gereja sehingga dia enggan datang ke gereja. Sehingga dia malas, dia undur, dia tidak baca Alkitab, dia tidak lagi berkumpul dalam kul yang ada, dia tidak lagi memperhatikan dirinya, ibadahnya. Saudara, kenapa? Karena kabar buruk dia terima dari gereja, yaitu pada waktu Tuhan disagree, tidak menyetujui tingkah laku seseorang yang mulai meninggalkan kebenaran dan mulai berkompromi dengan dosa. God disagree. Pada waktu Tuhan akan menghancurkan roh Allah yang berkuasa, akan menghancurkan hubungan-hubungan yang tidak kudus, hubungan-hubungan yang salah, reputasi yang dibangun untuk kebanggaan manusia. Tuhan hancurkan itu melalui firman Allah yang diberitakan bahwa engkau harus bertobat. Wah, bagi dia kabar buruk. Kenapa? Karena seseorang masih senang tinggal dalam dosa. Saudara, Tuhan ingin membentuk seseorang, Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin membuat seseorang tumbuh menjadi Kristen dewasa, tapi dia pengen menjadi Kristen kanak-kanak, pengen disuapin, pengen blessing. Pada waktu dia melewati proses, pada waktu dia melewati kesengsaraan, pada waktu dia memikul salib, dia nggak tahan. Seolah-olah gereja, Tuhan tidak menjawab doanya. Dia berseru, kenapa ini terjadi kepada saya? Dan bagi dia itu kabar buruk. Sehingga saudara, mungkin 3 hal, 4 hal ini menyebabkan seseorang mulai perlahan-lahan undur, tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah. Dan hari ini kalau seseorang terus berada di dalam posisi dia lari dari Tuhan, lari dari panggilan, tidak mengenal Tuhan, beberapa tinggalkan gereja, murtad, maka kabar buruknya adalah ada kematian kekal yang menunggu. Dan kematian kekal ini, saudara, tempatnya tentunya kita tahu, bukan surga tapi neraka. Masih ingatkah kita kisah Adam dan Hawa? Pada waktu iblis menipu, pada waktu kabar baik diberitakan, yang seakan-akan mendorong kesombongan manusia Hawa. Seakan-akan membuat mereka menjadi superior seperti Tuhan. Seakan-akan mereka tidak puas dengan keadaan yang ada. Dan mereka melupakan firman Allah. Kabar baik dari iblis sebetulnya merupakan berita buruk dan histori yang buruk kepada seluruh umat manusia. The mankind. The bad story happened. Dan setelah itu mereka tertipu dan menyesal, lalu dosa turun-temurun, generasi-generasi sampai hari ini. But the good news is, tapi kabar baiknya adalah Yesus datang untuk memulihkan kita. Yesus datang untuk mengampuni kita. Yesus datang untuk mengambil dosa kita. Yesus datang untuk menebus kita. Yesus datang untuk mengangkat kita dari lembah kekelaman menuju kepada terang Allah yang ajaib. Saudara, haleluya. Hari ini kiranya kita semua mau belajar firman Tuhan. Dan saya berdoa saudara semua akan dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Good news. Siapa yang nggak mau dengar promosi, ya, lulus sekolah, rumah baru, pekerjaan baru, sesuatu terobosan, pelayanan yang atau bad news. Kita harus memilih. Untuk itu hal yang pertama, maka Yesus memberitakan kabar baik. Nah, perhatikan, Yesus memberitakan kabar baik. Jadi kabar baik, good news adalah the gospel, Injil. Ya, kata gospel atau artinya good news, kabar baik.
Bahasa aslinya bahasa Greek adalah euangelion. Ya, saudara, hari ini kalau saudara tidak perlu belajar lagi bahasa Ibrani, bahasa Greka, kalau kuliah ambil STT, S2, S3, saya juga kuliah S1, S2, S3, mesti belajar. Tapi hari ini saudara bisa lihat Alkitab kita, saudara akan menemukan kabar baik, Gospel, Injil, Yesus Kristus. Nah, saya ingin membaca pemberita kabar baik, pembawa kabar baik, dan kabar baik itu sendiri bersumber dari Allah. Yesus Kristus datang, dialah kabar baik bagi seisi dunia. Haleluya. Saudara, Lukas pasal 8 ini pelayanan Tuhan Yesus. Ayat yang pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, Yesus keliling, Yesus melayani, Yesus menyembuhkan, Yesus mentahirkan, mengusir setan, melipat gandakan berkat, 5 roti 2 ikan, semua bisa makan 5.000 dan lebih, menghardik badai, membangkitkan yang mati, dan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi kabar baik, good news, bicara tentang Injil Kerajaan Allah. Jadi yang disebut dengan good news, kabar baik, bukan saja 4 Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru di mana Yesus diberitakan, Mesias diberitakan, di mana Yesus berkuasa, di mana Allah bekerja. Itulah Injil Kerajaan Allah, di mana Yesus tidak memberitakan kabar dari dunia, tapi kerajaan surga diberitakan kepada mereka. Dan karena Injil Kerajaan, maka ada power, ada authority dari kerajaan. Saudara, the good news of the kingdom is the ultimate authority. Kabar baik dari kerajaan Allah ini bicara tentang otoritas yang luar biasa, otoritas yang tinggi. Kalau saudara melihat Injil Lukas pasal 8, tidak lama sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah pasal 7. Saudara lihat di rumah, Lukas pasal 7, salah satu kisah pertama di bagian pasal itu bicara tentang seorang perwira yang hambanya hampir mati sakit keras. Dia mengutus orang untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Karena dia sudah dengar Yesus penyembuh, Yesus pemberita, Yesus pengusir setan, Yesus meredakan badai, Yesus pembuat mujizat. Mengapa tidak? Krisis sedang terjadi di rumahku dan aku perlu Yesus, aku undang. Saudara, hari ini ada di antara kita yang mungkin juga sedang mengalami krisis. Mungkin krisis keuangan, krisis hati saudara, krisis di dalam jiwa, krisis moral, krisis apapun juga, bahkan sakit. Saudara, kalau kita sudah dengar good news, Yesus Kristus, the gospel, kenapa kita tidak mengundang dia, mengizinkan dia melakukan perkara besar? Dan saudara, perwira ini mengundang dan mereka pergi, dan waktu Yesus tergerak, maka dia kirim susulan orang untuk berkata, Guru, Rabi, tidak perlu engkau datang ke rumahku. Aku seorang yang tahu tentang otoritas, kata perwira itu. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Saudara, di sini berbicara otoritas. Seorang perwira dia tahu kalau dia memerintahkan anak buahnya untuk datang. Ya. Pergi, diutus, pergi. Lakukan. Bapak Ibu Saudara yang punya otoritas terhadap anak-anakmu. Nak, kesini ke kamar, mamah perlu bantuanmu. Anak akan datang. Otoritas. Nak, tolong belikan ya obat di apotek ini mereknya, ya. Anak remaja pergi ke depan ke groceries, beli, dia akan go, ya. Dan kalau ada orang tua yang melihat anaknya malas, nak, kamu harus lakukan yang ini, nak, PR ini harus selesaikan, ya. Istri, tolong ya, selesaikan, do this, kata suaminya. Ini penting untuk kita, saya kerja dulu, kamu di rumah bereskan yang ini, do this. Pasti dikerjakan. Apalagi kalau saudara punya orang kerja di rumah saudara. Ya, apa kerja di rumah?
Mbak, ini ya bereskan. Mbak, ini. Kenapa? Otoritas dimiliki. Sang perwira tahu bahwa Yesus punya otoritas. Otoritas atas alam, otoritas atas penyakit, otoritas atas iblis, apalagi otoritas atas dosa. Sehingga dia tahu bahwa Yesuslah pemegang otoritas tertinggi. Inilah kabar baik untuk kita. Bagaimana seorang perwira, akhirnya Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, disuruh mengatakan sepatah kata saja, dan anaknya menjadi sembuh. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Haleluya. Jadi di sini, Yesuslah pembawa kabar baik. Pada hari ini, kalau kita percaya Jesus Christ brings the good news, and Jesus Christ is the good news, apa yang saudara ragukan dalam hidup ini? Persoalan yang saudara sedang hadapi. Karena dia punya otoritas lebih besar dari segala otoritas yang ada di planet bumi. He has greater authority than any other authority on the planet Earth. Renungkan sejenak. Kalau hari ini saudara berkata, aku punya otoritas, aku bos, aku pemilik usaha, aku seorang yang punya bawahan cukup banyak di kantor. Aku seorang yang punya anak-anak, aku punya otoritas. Ibu rumah tangga, engkau punya otoritas atas rumahmu. Saudara, setiap pribadi punya otoritas atas dirimu. Pergaulan kamu mau pilih dengan siapa, bisnis dengan siapa, ya melangkah tiap hari dengan siapa. Dan saudara punya otoritas, tapi jauh di atas otoritas itu. Baik raja-raja, baik penguasa-penguasa, baik pembuat sejarah, baik perubah budaya, cultural maker, siapapun orang-orang yang di dunia ini, pemerintah, raja, siapapun penguasa, akan tunduk. Kenapa? Karena Yesus memiliki otoritas di atas segalanya, di seluruh alam ciptaannya ini, dari masa ke masa. Haleluya, saudara. Semua hari ini kita telah mendapatkan kabar baik. Kita telah menemukan Kristus, dan bagaimana Kristus telah bekerja merubah, mentransformasi hidup kita. Rasul Paulus, dulunya Saulus, saudara bisa baca di kitab Kisah Rasul bagaimana Tuhan tangkap dia, ubahkan dia, dan berikan visi, tuntun dia untuk menjadi alat Tuhan. Dia berkata di dalam Roma pertama ayat 16, dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara, ini luar biasa. Ayat ini merupakan pengalaman Paulus berbicara tentang kekuatan Allah. Dalam bahasa asli adalah dikaiosinteo, ya, yaitu mengarah kepada tindakan Allah, pembenaran dari Allah yang membuat seseorang menjadi benar, bukan hanya sebatas status, tapi mengalami sebuah perubahan citra diri, identitas diri. Sudahkah saudara mengalami hal ini? Paulus mengalami perubahan citra diri, identitas yang baru, dan dikatakan bukan cuma kepada orang Yahudi tapi segala bangsa. Hari ini biarlah kita semua menyadari bahwa pemberitaan kabar baik ini bukanlah sebuah informasi, tetapi merupakan satu inspirasi, dan juga bukan cuma inspirasi tetapi transformasi hidup. Perubahan ke arah Kristus. Nah, inilah nilai arti kekristenan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bagian kedua, di mana ya kita bisa mendapat kabar baik? Karena yang ada kabar-kabar buruk. Oh, saudara bisa lihat hari ini bahwa kita punya Alkitab. Betul? Dan Alkitab ini adalah buku yang akan menuntun kita. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ini adalah good news. Saya ingat bagaimana kakak saya, hamba Tuhan, misioneri yang ada di Kanada, Tante Hana Handoyo. Alkitabnya itu, waktu dia meninggal, saya bersama keluarga ke sana karena dia adalah seorang misioneri dan seorang Kanada, maka dia dikuburkan di sana. Saya membawa pulang Alkitabnya. Isinya begitu banyak catatan penting tentang
khotbah, tapi dia mempraktekkan firman Tuhan itu. Hari ini, adakah saudara mencintai firman Tuhan? Sumber daripada good news yang orang lain perlu dengar. Kita malas memberitakan Injil karena kita merasa tidak mampu, tidak tahu kebenaran. Hari ini kiranya saudara semua ngerti bahwa sumber daripada good news itu ada di Alkitab kita. Alkitab jangan cuma jadi pajangan dielus-elus, indah, kelihatan bagus, tapi kiranya Alkitab menjadi sumber kekuatan Allah yang mengubahkan kita hari lepas hari. Firman-Nya mengubahkanku. Saudara, mari saya ingin membawa kita semuanya kepada kisah Evangelion atau kabar baik yang mengubahkan, membawa orang datang kepada Kristus di jemaat Berea, di tanah Yunani, Berea, Greece. Kisah Rasul pasal 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini yang pertama. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Yang kedua, saudara, Paulus dan Silas di Tesalonika, firman diberitakan, disertai tanda-tanda kehadiran Kristus, urapan Roh Kudus dan mujizat. Huru-hara terjadi, firman Allah ditolak. Paulus dan Silas diributkan, dibuat huru-hara di pasar, saudara. Dan malam-malam itu juga jemaat berkata, pergilah, ngungsilah ke kota yang lain. Dan Paulus dan Silas berangkat, pergi dari Tesalonika menuju ke Berea. Saudara, kira-kira 45 mile jauhnya. Dikatakan di kota itu Berea, hati orang-orang Yahudi lebih baik daripada di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati. Ada pemberitaan firman, ada kabar baik, dan mereka terima dengan rela, senang. Lalu mereka tiap hari menyelidiki untuk tahu apa yang dikhotbahkan Paulus dan Silas benar. Lalu dikatakan ayat 12, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Pemberitaan firmannya diselidiki, didengarkan tiap hari, lalu mereka percaya. Bukan saja orang Yahudi, tetapi banyak sekali juga, tidak sedikit, artinya banyak, di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, pejabat, orang-orang terhormat, orang-orang berpengaruh, orang-orang berotoritas. Saudara, jadi firman Allah, gospel, kalau diberitakan, di situasi keadaan apapun juga, diterima dengan baik, akan membuat sebuah terobosan, membuat perubahan. Bagaimana dengan anak-anak saudara? Sudahkah mereka menjadi orang percaya? Bagaimana suami, istri, sahabat-sahabat? Kalau engkau berdoa, prayer evangelism, nama mereka sebutkan tiap hari. Lalu saudara baca firman, saudara ngerti tentang pelayanan Yesus, saudara beritakan tentang kasih Allah, maka saya yakin banyak orang akan menjadi percaya. Saudara, di sinagoga yang ada di Berea, maka komunitas Yahudi menyambut Injil yang dibawa oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, dengan pikiran terbuka, receive it with open mind. Ini bukan hanya firman sekedar menjadi pengetahuan Alkitab, namun menjadi firman dan benih yang hidup. Kalau ada benih yang hidup, maka benih itu akan menghasilkan pertumbuhan, tumbuh, dan menghasilkan buah. Saudara, hari ini, saudara percaya kiranya firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan mengubahkan saudara. Saudara masih ingat kisah Nikita Khrushchev, seorang anak sekolah minggu di sebuah desa di Rusia, ya. Dan pada waktu itu anak petani, miskin-miskin. Gereja, seorang pastor membuka gereja dan anak-anak sekolah minggu datang berkumpul supaya mereka tertarik diberikan candy, gula-gula atau permen. Lalu pastor itu menyuruh anak-anak membaca, ya, dari Injil Matius sampai Injil Yohanes. Siapa yang rajin membaca angkat tangan dan menceritakan. Saudara, anak kecil ini begitu rajinnya, ya, sehingga dia
unggul, mendapat permen, dan selalu mendapat pujian. 60 tahun kemudian, seorang yang namanya Nikita Khrushchev, 1894 sampai 1971, kena heart attack. Dia adalah Tsar of Russia. Seorang komunis, seorang sekretaris komunis di Politburo partai, yang hari-hari itu cukup menentang, cukup, saudara tahu seperti apa keadaan kekristenan di Rusia sampai hari ini. Saudara, salah satu adalah ini, sang bapak pendeta. Mungkin dia, orang ini dari kecil tahu, belajar, tapi kalau sebatas pengetahuan, tidak menjadi rema, tidak dihidupkan dalam rohnya. Firman tidak didoakan, firman tidak dipraktekkan, firman tidak dihayati di dalam penyembahan respons pada Tuhan, maka firman sebagai pengetahuan. Banyak orang mendebat firman, banyak orang mendiskusi firman, tapi untuk mengalami Kristus, the gospel, kuasa Injil Yesus Kristus, seringkali banyak orang tidak mengalami. Hari ini saya challenge, saya tantang saudara, mari kita mengalami kuasa pekerjaan Yesus Kristus melalui Injil yang akan mengubahkan kita. Perlunya saat-saat encounter dengan Tuhan. Setiap kali saya ketemu encounter dengan Tuhan, saya menangis, saya merasakan Tuhan, Engkau hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu hidup, sehingga saya bisa merasakan hadirat-Mu, ya, memenuhi hadirat kudus-Mu. Saudara, ini penting supaya setiap kita hari ini juga tahu bahwa kita harus menerima firman Tuhan dengan kerelaan. Itulah orang-orang yang ada di Berea. Yang kedua, mereka menerima firman dengan antusias yang tinggi, enthusiasm. Ya, meneliti, menggali firman Tuhan. Dan segera kita akan mulai tanggal 10 November, kita akan mulai program namanya UBI, Understanding the Bible in Depth. Untuk ngertiin Alkitab secara dasar, secara dalam. Ada banyak hal yang saudara mungkin tidak mengerti dari Alkitab, tapi kita mulai acara ini dan silahkan mendaftar ke Zoom yang ada di GBI City Tower, karena hamba Tuhan, para teolog akan membicarakan firman Tuhan dari semua sisi, termasuk tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Saudara semua rindu untuk tahu kebenaran firman Tuhan lebih dalam? UBI, Understanding Bible in Depth. Kita akan segera mulai. Dan waktu kita menyelidiki firman Tuhan dan disampaikan oleh hamba Tuhan yang memang berpendidikan teologi yang cukup mumpuni, maka saudara akan mulai mengerti. Itulah orang-orang yang ada di Berea. Saudara, antusias yang tinggi adalah satu keinginan untuk menerima, menggali sungguh-sungguh. Seperti seorang yang lapar kan harus makan. Kalau keluarga menjanjikan anaknya, oke, nanti weekend ya, kita keluar makan di tempat favorit anaknya. Wah, sang anak saudara menghitung hari. Udah Rabu nih, udah Kamis nih, oh Jumat segera datang. Weekend, Sabtu, ya, setelah doa, pergi makan. Itu rasa laparnya baru bisa dikenyangkan setelah dia makan makanan kesukaannya. Demikian juga firman Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki rasa lapar, tidak memiliki rasa kagum akan Tuhan, kekuatan firman yang sanggup mengatasi segala badai, menuntun hidup kita untuk mengerti tentang kerajaan Allah dan surga. Saudara, perjalanan kita ke sana, maka saudara tidak sedang antusias, tapi waktu saudara ingin, haus, lapar akan Tuhan dan firman-Nya, saudara adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan seperti jemaat Berea. Yang ketiga, mereka mempelajari dengan tekun dan disiplin dan konsisten firman Tuhan. Saudara, hari ini kita mesti tahu bahwa firman Tuhan itu harus kita nikmati setiap hari. Mana yang turun dari surga itu kan tiap hari. Yesus juga mengajarkan soal doa. Berikanlah kepada kami makanan kami setiap hari, daily bread. Kalau saudara tiap hari mendisiplin kesehatan, konsumsi obat, makanan, olahraga, bagaimana dengan kehidupan spiritual, rohani? Saudara, kehidupan spiritual harus lebih daripada kehidupan jasmani.
Karena nanti kalau sudah mencari Dia, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan. Sebab itu jangan heran, ada banyak kesaksian dari jemaat-jemaat di City Tower yang mengalami anugerah, perlindungan, pertolongan di masa COVID-19. Dan itu disaksikan setiap Sabtu di dalam menara doa puasa. Ikuti. Saudara, mari hari ini kita semua sadar, Tuhan, aku mau disiplin, aku mau tekun, konsisten untuk membaca, untuk merenungkan, untuk mengerti, untuk memamah biak firman Tuhan. Saudara, karena hari-hari ini firman Tuhan diterjemahkan dengan begitu banyak versi, ya, sehingga kita bisa menikmati dengan ucapan syukur. Yang berikutnya, Jemaat Berea, firman Tuhan dipraktekkan sebagai cara hidup dan dibagikan. Kalau Paulus dan Silas membagikan firman Tuhan, lalu mereka jemaat di situ membagikan firman Tuhan kepada keluarga mereka, sharing the gospel, beritakan kabar baik, bawa Yesus dalam keseharian, di kantor, di rumah, tempat kerja, tempat sekolah, tempat pergaulan, saudara, maka engkau membawa Kristus, engkau membawa kabar baik kepada orang-orang baik, keluargamu, teman-temanmu, rekan bisnismu, siapa saja yang kau jumpai. Hati mereka mungkin sedang menunggu, kok ini temanku Kristen, yang rajin ke gereja, yang Kristen, yang baik, kok dia nggak pernah sharing tentang imannya. Saudara, banyak orang menunggu saudara. Biarlah kita aplikasikan firman, apply the word of God, ya, as your lifestyle, and share it with others. Saya mau tanya di sini, berapa banyak saudara suka beli buku, koleksi buku? Punya buku-buku di rumah? Oh enggak, pastor, saya sekarang ada di sini. Oke. Tapi banyak sekali orang-orang yang hari ini senang masak kan, masa pandemi ya. Banyak sekali home industry, masak-masak, makanan-makanan. Berapa banyak saudara suka buku makanan, buku resep? Makanan Thai, Korea, Chinese food, Barat, Indonesia, wah, Itali, saudara lihat dikoleksi ya, wah, disimpan, dikoleksi. Kalau orang datang, wih, buku makanannya, wah, pasti makanannya enak. Belum tentu. Jujur, saudara, banyak mengkoleksi, banyak suka lihat-lihatnya, tapi untuk praktek masaknya nanti dulu, gitu ya. Saya bersyukur istri saya memang seorang yang rajin memasak, dan masakannya saya katakan enak. Hari ini saya saksikan kedua anak laki-laki saya ya, dan istrinya masing-masing semua masak. Anak laki-laki saya bahkan masak untuk istrinya, dan mereka kirim ke WA keluarga, tapi ini makanan dari Joel, ini masakan Ivan. Saya lihat, wah, enak juga ya saudara. Saya nggak ketemu mereka cukup lama, tapi wah, sebentar saya kalau ketemu pasti saya akan cicipin makanan-makanan mereka yang kelihatannya sangat enak, begitu saudara. Nah, firman Tuhan sama, Alkitab sama. Berapa banyak saudara hari ini menyukai ya, baca, terima, wah, kiriman saat teduh ini tiap hari saudara baca. Tapi untuk praktekkan, contohnya amanat agung Yesus Kristus, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu datang ke saudara, kita enggan, kita melangkah, buka mulut susah. Saya doa hari ini, di minggu pertama, kita minum perjamuan kudus, makan tubuh Yesus dalam roti dan anggur. Kita kata, Tuhan, aku mau good news aku beritakan, too many bad news. Dan hari ini Tuhan, kalau aku sadar bahwa firman-Mu menegur aku, firman-Mu mengkoreksi aku, firman-Mu bukan kabar buruk untuk aku, gereja bukan kabar buruk, fellowship saudara seiman bukan kabar buruk. Aku terbuka untuk dipulihkan, aku berdoa untuk dikuduskan, aku berdoa untuk diperbarui, dan aku mau berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kabar baik, saudara terima dengan cuma-cuma. Anugerah Allah limpah. Engkau dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Sehingga inilah yang membedakan iman kita Kristiani dengan agama lain. Kita tidak perlu ada usaha untuk berbuat baik, untuk menambah iman kita. Hanya percaya, terima anugerah, engkau dibenarkan, diselamatkan. Saudara, kabar baik ini bagikan. Banyak orang menanti saudara. Saya berdoa kiranya kita semua diberkati hari ini. Sampaikan kabar baik, supaya jangan saudara seringkali mendengar kabar buruk seseorang meninggal dunia tanpa pernah mendengar Injil
Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Saya mau berdoa, saudara. Angkat tangan kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat kasih yang dari surga, buat Kristus yang telah datang ke dunia ini, membawa kerajaan Allah dan Injil yang menyelamatkan kami. Hari ini mendengar gospel, kami diselamatkan, kami dibaharui, kami juga mengalami lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Injil bukan saja untuk kami, tapi untuk setiap orang yang buka hati mereka, agar mereka juga menerima anugerah dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Angkat tangan saudara, kekasih Tuhan, berkat yang limpah dari surga, dari tahta Bapa yang kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengan anugerah yang limpah, persekutuan kekuatan, urapan Roh Kudus menyertai setiap kita sekalian sekarang, sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukan. Semua kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.